Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita ditanya oleh orang lain tentang apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita semua, kita selalu menjawabnya bahwa keinginan kita adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ingin mencapai ketenangan, ingin mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun kadangkala kita hanya bercita-cita, mempunyai impian yang mulia, tetapi proses untuk mencapainya seringkali kita abaikan, seringkali kita lupakan. Oleh karena sebagaimana dijelaskan bahwa kebahagiaan di dunia dan akhirat akan dicapai oleh seseorang, akan diraih oleh seseorang ketika orang tersebut bisa melakukan 4 hal. Yang pertama, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, lakukanlah zikrul dzunub al-madiyah bin nadmi wal istighfar. Senantiasa mengingat terhadap dosa yang sudah terlanjur kita lakukan, kemaksiatan yang sudah terlanjur kita lakukan, dengan penuh penyesalan dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah terlanjur melakukan dosa, bermaksiat, melanggar terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kenang semuanya, ingat semuanya dengan memohon ampunan kepada Allah dan berjanji kepadanya untuk tidak mengulanginya lagi. Ini yang akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, nisyanul hasanat al-madiyah ka'annaha lam taqa. Melupakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, anggap seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Ketika kita melakukan kebaikan, berjasa kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, lupakan semuanya itu. Anggaplah itu tidak pernah terjadi kepada kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Biarlah Allah yang megang catatannya, dan kalau Allah jualah yang akan memberikan balasannya kepada kita. Nah, yang terjadi kepada kita selama ini, ketika kita berbuat dosa, kita seakan tidak pernah melakukannya, santai-santai saja. Tapi sedikit kebaikan kita lakukan, kita malah mengingatnya sepanjang masa. Ini kebalik. Justru ketika kita melakukan dosa, ayo kita ingat semuanya dan beristighfar kepada Allah, mohon ampunannya, seraya berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kebaikan demi kebaikan yang telah kita lakukan, kita lupakan semuanya, kita serahkan kepada Allah. Biar Allah yang memegang catatannya. Apalagi kadang kita sebarkan kepada orang lain, kita deklarasikan, kita umumkan bahwa kita telah melakukan kebaikan. Ini tidak benar. Jadi semestinya setiap kebaikan yang kita lakukan, kita lupakan. Anggap semuanya tidak pernah terjadi. Yang ketiga, nazruhu ila man fawqahu fid din fayaktadi bihi. Senantiasa melihat kepada orang yang lebih tinggi darinya dalam urusan agama, fayaktadi bihi, dan mengikutinya. Artinya dalam urusan agama kita melihat kepada orang yang lebih baik daripada kita dan kita menirunya. Dalam urusan ibadah kita melihat orang yang lebih baik daripada kita dan kita mengikutinya. Dalam urusan berzikir kepada Allah, dalam urusan bersedekah, kita melihat orang yang lebih gemar, lebih istiqamah, lebih senang bersedekah dan kita mengikutinya.
Jadi dalam urusan agama kita melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Yang keempat, nazruhu ila man dunahu fid dunya wa yashkurullaha ala ni'amihi. Senantiasa melihat kepada orang yang lebih rendah darinya dalam urusan dunia, sehingga tumbuh rasa bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Artinya dalam urusan dunia kita melihat yang lebih rendah. Kita punya sepeda motor, lihat yang punya sepeda pancal. Kita punya mobil, kita lihat yang punya sepeda motor. Kalau kita sudah melihat kepada orang yang lebih rendah dalam urusan dunia dibandingkan kita, maka akan tumbuh rasa bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. 4 hal inilah sebagai bahan pokok untuk kita lakukan agar kita mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga ini menjadi motivasi kepada Al-Fakir khususnya dan pada kita semua umumnya untuk senantiasa berbenah diri, mengoreksi diri kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semoga manfaat kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.